Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang betapa suksesnya dirimu dan bahagia kamu di bulan Oktober. Jadi, ini adalah fun reading untuk memboost energi positif, untuk memberikan energi healing. Untuk kalian mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati, boleh diulang-ulang terus. Jadi ini adalah fun reading ya, collective reading. Jadi untuk banyak orang, energi bisa sama bisa tidak. Dan kalau misalnya um, nanti aku sebutkan zodiak, cek sama Venus and Vedic rising ya. Dan perlu diingat kalau aku tuh percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk kamu. Dan ini tambah reading. Jadi mau kapanpun kamu nonton, sebenarnya teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke? So aku bakalan lihat energi kamu, nih kesuksesan yang kamu raih dan kebahagiaan. There is spread getting the overall like having yourselves. I'm using my ghost to inspect the truth, information and protection to watch this video. Betapa sukses dan bahagianya kamu di bulan Oktober. Sukses dan kebahagiaan di bulan Oktober. Well, di sini kalau aku lihat ada yang dapat warisan. Tapi yang namanya warisan itu bukan hanya soal uang dan materi ya, tapi lebih seperti juga wejangan. Adat yang ditanamkan keluarga, ajaran yang ditanamkan keluarga, kebahagiaan yang dikasih sama keluarga, keharmonisan. Jadi yang namanya hadiah dari keluarga dan dari orang terkasih kita tuh bukan cuma dalam bentuk sesuatu benda yang bisa ditukar uang gitu, tapi lebih seperti sesuatu perasaan juga bisa. Kebahagiaan mental yang damai juga bisa. Karena kalau yang aku lihat di sini kebahagiaan dan kedamaian ini menunjukkan sebuah kekokohan juga. So sorry. Yang aku lihat juga selain kekokohan ini lebih seperti kamu akhirnya bisa lebih membaur dan bisa lebih memahami gitu keharmonisan keluarga seperti apa. Kamu akan ngerasa dilindungi. Nah, ini bisa terlindungin sama secara harafiah keluarga atau bisa sama leluhur gitu. Berarti yang namanya the Ten of Coins itu adalah kestabilan finansial yang akan kamu rasakan di bulan Oktober. Kesuksesan yang kamu raih itu mampu membuat kamu membuka banyak pintu. Dari energi the world sendiri yang aku lihat, ini keadaan dimana kamu mampu untuk bisa menggapai apapun itu dengan sangat mudah. Karena kalau dari energi the world, it's like you dancing with the rhythm of the universe. Dimana universe ngasih kamu kue, kamu tinggal makan. Universe ngasih kamu jalan, kamu tinggal jalan. Jadi ikutin semuanya gitu. Anggap kayak universe itu orang tua kamu, memberikan kebaikan, memberikan jalan, kamu ikutin, kamu akan serasa kayak dikasih privilege gitu. Jadi kalau dari the world sendiri di sini ini soal kebahagiaan, banyak selebrasi. Jadi banyak perayaan. Ini bisa perayaan di keluarga, ada yang menikah lah di keluarga kamu, atau ada syukuran tertentu lah gitu. Ini juga ngomongin soal perayaan yang kamu rayakan secara personal gitu. But yang namanya the world sendiri ini ada sebuah pencapaian gitu. Kalau kamu nanya pencapaiannya apa, ada yang soal karir gitu. Ada yang soal karir, memang kebanyakan soal karir. Ada juga soal hubungan percintaan, tapi nggak banyak. Tapi dominannya memang karir dan ekonomi dan keuangan. Di sini ada the Queen of Swords, ini ada kepastian. But kalau aku lihat di sini, kamu pun punya energi protection untuk keluarga kamu. Dimana ini temanya ya kalau aku lihat di bulan Oktober adalah proteksi dan finansial gitu. Proteksi dan finansial. The Ten of Wands, balik lagi nih ngomong soal tanggung jawab, balik lagi ke keluarga. Cuman nanti ada norma-norma yang diajarkan oleh keluarga kamu yang memang itu kepake banget
gitu. Dan itu yang akan kamu tanam untuk nanti ke depannya, ke anak cucu kamu ke depan. Jadi apapun yang kamu raih nanti di bulan Oktober ini bisa buat jangka panjang. Pengetahuannya bisa bisa landasannya lah, dasarnya gitu, bibitnya kamu dapat di bulan Oktober gitu. Di sini juga ada energi the Five of Coins. Jadi yang kemarin ngerasa kesepian, ngerasa sendiri, kamu tidak akan sendiri lagi. Buat yang namanya the Five of Coins sendiri, saran untuk kalian, daripada kerja keras lebih baik kerja pintar. Coba diasah ke kreativitasannya gitu. Jadi tidak meluangkan atau membuang-buang waktu atau bahkan membuang-buang tenaga untuk sesuatu yang menyedihkan atau sesuatu yang bikin kamu sedih gitu. Do something with fun dan kreatif. Di sini ada strength, di sini juga ada kekuatan. Pertama ini pamor akan naik gitu. Jadi famous, bisa lebih famous lagi, bisa lebih terkenal lagi. Ini juga ngomongin soal confidence, jadi rasa percaya diri akan sangat meningkat. Kenyamanan juga didapat dari sesuatu yang asing kemarin atau sesuatu yang asing kamu akan lakukan. Awal-awal mungkin akan menakutkan, tapi saat kamu sudah mampu untuk membiasakan diri, itu kamu bisa handle itu dengan mudah, kamu bisa mengerjakan itu dengan mudah gitu. Lalu di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini juga ada energi Leo, ada energi Aries, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Jadi ini perpaduan antara Earth, tanah, api, sama udara. Jadi itu adalah bentuk yang kokoh sebenarnya, kokoh, kuat, dan penuh dengan semangat gitu. Jadi temanya di bulan Oktober adalah kamu tidak tergoyahkan, kamu penuh dengan semangat, dan kamu penuh dengan kreativitasan. Tapi jangan lupa untuk stay grounded. Jangan lupa untuk selalu terkoneksi sama semesta dan alam gitu. Itu adalah bantuan untuk ngecas energi kamu. Karena di sini disarankan untuk ngecas. Sama kayak the tree di sini. Ada Ten of Wands, ada pohonnya. Gimana pohonnya itu kan terkoneksi akarnya di dalam tanah ya. Jadi dia ngambil nutrisi juga dari tanah selain dari sinar matahari. Jadi dari sesuatu yang natural. Cuma nanti apa yang kamu bangun akan kamu bangun secara natural, tidak dibuat-buat. Ini juga ada musim panen raya. Panen raya itu bukan secara harafiah panen raya, tapi apa yang kamu kerjakan kemarin, kamu tinggal memetik hasilnya gitu. Dan itu banyak banget hasilnya. Nah, di sini juga ada keadaan dimana posisi kamu atau kedudukan kamu akan naik nih gitu. Saat kedudukan kita naik bukan berarti kita bisa leha-leha, foya-foya, bisa kita lebih santai. Tapi akan lebih ada bebannya. Di sini terima pemahaman tersebut, baru nanti akan lebih mudah lagi berjalannya. But kalau kamu berada dalam fase kebingungan, saran dari aku coba ngobrol sama keluarga. Di situ nanti akan kamu dapetin sebuah input atau informasi. Keluarga itu gini, keluarga itu nggak harus bapak dan ibu aja gitu, bisa kakek nenek, bisa keluarga yang kita pilih gitu. Jadi siapapun yang kamu anggap bagaikan saudara atau keluarga, itu bisa ada koneksi di situ. So, the bottom of the deck ini ada the Queen of Cups. Empati juga harus ada sebenarnya. Cuman kalau aku lihat di sini kamu agak kamu masukin ke kotak harta karun dulu sejenak di bulan Oktober. Karena kamu akan lebih fokus ke karir di sini, lebih fokus ke money, ke finansial, dan ini ada yang punya sesuatu yang baru, bisa bisnis baru atau perjalanan baru. Well, ini bisa ngomongin soal perpindahan ya gitu. But yang namanya the world, kayak kamu ada di dunia baru gitu. So aku bakalan lihat ke oracle card-nya. Ini ada keajaiban atau sukses dan bahagianya kamu di bulan Oktober. Ada openness, ada flexibility. Okay, now I get it. Ada thriving, ada truth. Yang tadi aku bilang, kamu ada sesuatu yang kamu lakukan,
kamu nggak perlu pusingin itu apa gitu. Yang jelas kamu lakukan dengan secara ringan gitu, tanpa beban. Nanti ada sesuatu yang kamu lakukan dan itu akan ngebuka banyak pintu. Dan saat pintu-pintu terbuka, belajar untuk juga bisa membuka tangan kamu untuk rezeki-rezeki yang datang gitu. Iyain aja gitu. Terus dari energi flexibility, kamu akan lebih bisa memahami keadaan keluarga, hubungan sama orang-orang yang kamu cintai. Jadi walaupun kamu strong, walaupun kamu orangnya kuat gitu, tetap harus punya rasa empati gitu. Di situ nanti ada momen dimana kamu akan bisa lebih fleksibel lagi. Nah di sini ini kalau kamu lebih fleksibel, lebih detail lagi, ini sini di belakangnya ada bambu, ini ada bambu. Ibaratkan kayak filosofi bambu lah. Bambu itu dia berdiri dengan tegap, tapi akarnya tuh kuat banget di dalam gitu. Jadi masuknya ke dalam kuat banget. Jadi artinya itu juga ngomongin soal keseimbangan. Hubungan kamu sama yang di atas sama hubungan sama duniawi itu harus seimbang pertama. Lalu ini juga ngomongin soal punya keseimbangan di antara hubungan kamu soal sama pribadi sendiri, cara kamu mencintai diri kamu sendiri, dan cara kamu mencintai orang lain. Hubungan kamu sama keluarga, hubungan kamu sama teman-teman, sama percintaan kamu gitu. Dan balancing antara pekerjaan, cinta, keyakinan, apa yang kamu percayai gitu, itu semua balance. Jadi hubungan kita sama duniawi sama yang di atas itu harus balance. So itu kalau yang aku lihat sebenarnya sarannya menjaga keseimbangan, karena aku lihat udah ada bakatnya nih gitu, sebenarnya udah seimbang. Cuman ini harus menjaga itu gitu, walaupun nanti ada beban. Jadi yang tadi aku bilang, kita naik level nih gitu, pasti ada beban. Kadang-kadang itu yang akan menggoyahkan si diri kita sendiri. Saat kamu ngerasa kamu goyah, balik lagi tadi ada aku kasih saran soal kita ngobrol, kita diskusi sama keluarga, kita diskusi sama orang-orang kita sayangi gitu. Itu bisa ngebantu untuk kamu stay grounded, kamu tetap bisa punya akar yang kuat gitu. Balik lagi di sini the truth gitu. The truth itu sama pohon. Kamu validasi ini pohon sama pohon. Kalau aku ini lebih seperti personal masing-masing ya. Coba ditanyakan sama keluarga. Apakah ada sebuah keyakinan atau misalnya memang sesuatu yang dipercayai lah gitu, yang memang kental di keluargamu, coba itu dipelajarin lagi. Karena ini ngomongin soal spirituality. Spirituality itu bisa datang dari keyakinan agama, tapi juga bisa dari balik lagi karena kita datangnya dari tradisi, ada juga ada istiadat gitu. So coba dipahami lagi ada istiadat kamu dan tradisi-tradisi di situ. So aku bakalan lihat dari saran dulu ya. Kita lihat sini. Oke. Betapa suksesnya dan bahagianya kamu di bulan Oktober. Ada thriving. Kalau aku lihat ini juga ngomongin soal kayak roket meluncur, keadaannya di bulan Oktober gitu. Ibaratkan hidupmu ya bagaikan roket meluncur. Justice, di sini ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buat yang namanya justice ngomongin soal keseimbangan, balik lagi itu akan kerasa banget karena di sini ada timbangan. Cuman kalau aku lihat gini, ini ngomongin soal keadilan lah gitu. Kalau ada justice itu selalu memihak orang yang paling benar. Jadi mulai sekarang lakukan dengan segala sesuatu niatnya dengan tulus dan dengan baik gitu. Pasti kamu akan mendapatkan keadilan apapun itu. But yang namanya justice, untuk kalian yang punya isu-isu soal hukum atau soal ranahnya di ekonomi ya, di sini ini ada perbaikan dan ada kejelasan gitu. Di sini ada the lovers, di sini ada choices, pilihan. I'm going to take all of it. Di sini ada the Six of Wands, the Five of Pentacles, the Two of Swords, the Queen of Swords, the Emperor, sama the Ace of Cups. Pertama, ini juga ngomongin soal keadaan yang tadinya kamu meminta, kamu akan mendapatkan. Jadi gini, saat kamu minta, make sure kalau kamu tahu kamu bisa memikul itu gitu, apa yang kamu minta.
Di sini kalau yang aku lihat ini juga ngomongin soal lingkungan akan semakin membaik, dimana kamu akan berada di dalam lingkungan yang sangat supportive. Yang tadinya punya kebingungan yang akan disingkirkan. Berarti yang namanya the two of swords itu juga ada jalan, ada pilihan. The lovers sama two of swords yang aku lihat kamu nanti akan ada pilihan. Kalau kamu nanya pilihannya apa? Bisa pilihannya kamu mau tinggal di tempat A apa di tempat B. Kamu mau stay di kantor A atau kantor B. Kamu mau fokusnya ke cinta-cintaan atau ke kerjaan, biasanya gitu. But kalau ada pilihan, ingat, gunakan intuisi, karena saat kamu ngikutin intuisi itu akan bisa lebih membawa kamu ke tempat yang positif gitu. Dari energi The Queen of Swords di sini ada kejelasan, kepastian, kedudukan yang pasti, but also dari energi The Emperor itu ada tanggung jawab. Dimana balik lagi, ini kalau kamu lihat ini satu line di sini semuanya pohon. Jadi coba sayangi pohon-pohon yang ada di sekitar kamu, ajak ngobrol nggak masalah. Jadi connect sama alam kembali kalau saran dari aku. But ini ngomongin soal ada sesuatu yang harus kamu fokuskan di keluarga gitu. Jadi ada kebersamaan yang harus kamu fokuskan juga gitu. Jadi coba lebih difokuskan di situ. Lalu yang aku lihat di sini terkoneksinya kalau aku lihat ini lebih bakalan kayak bakal lebih sensitif juga soal spirituality. Jadi kamu mungkin akan lebih mempelajari lebih dalam soal spirituality, lebih mempelajari lebih dalam lagi tentang apa yang keluarga kalian percayai gitu. Jadi ini ngomongin soal hubungan sama yang di atas dan spiritual juga gitu. Jadi kalau aku bisa rangkum ya, di bulan Oktober itu kamu akan mendapatkan kestabilan, akan mendapatkan kekuatan. Ini juga ada yang jadi lebih fertile lagi, jadi lebih subur lagi. Terus di sini juga ada growth, ada kayak roket meluncur. Terus juga aku ngelihatnya di sini ada hubungan keluarga yang akan diharmoniskan. Dan di sini calmness, ketenangan, peaceful, terus juga ada knowledge gitu, pengetahuan yang tadi aku bilang. Pengetahuannya bisa datangnya dari adat istiadat yang kamu punya atau keyakinan. Oke. Dari yang aku lihat di sini juga untuk percintaan memang tidak terlalu dominan atau tidak terlalu terfokuskan karena memang di sini ada money, ada hubungan keluarga, ada pekerjaan yang lagi sibuk-sibuknya. Cuman di sini ada potensi karena ada the lovers sama ace of cups. Ini juga ada percintaan. Kemungkinan kebanyakan dari kalian akan berhubungan sama orang baru gitu. So aku bakalan lihat ke oracle cardnya dulu di sini. This is message for you ya untuk bulan Oktober. Apa yang harus kamu lakukan? Kok banyak banget. I just need like 2. Okay, thank you. Ini ada empati. I'm open to seeing both sides of situation. Jadi belajar untuk gunain empati. Jangan langsung jumping into conclusion. Jangan langsung ngambil sebuah kesimpulan. Belajar juga untuk menempatkan diri di posisi orang lain. Judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenge. Jadi belajar juga untuk bisa menerima perbedaan. Belajar fleksibel. Jangan ngejudge orang berdasarkan apa yang dilakukan beda sama kita. Everyone itu beda pasti. Coba hargain keunikan itu. Okay? So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. The outcome of the situation seperti apa? Ada the Nine of Cups. The Nine of Cups itu ngomongin soal kepuasan, selebrasi, perayaan. Di sini juga ada the Page of Wands. And then ada the Three of Stars. Kamu gak akan sendiri di bulan Oktober. Akan banyak orang yang ngebantu kamu. Kamu akan menemukan kedamaian. Ingat, kalau kamu lihat lotus nih, lotus itu tumbuh di lumpur-lumpur yang kotor gitu. Di tempat-tempat yang tidak rawa-rawa lah, yang nggak bersih gitu. Tapi itu akan tumbuh jadi sesuatu yang indah. Jadi kita nggak usah pusingin kita datang dari mana gitu, keluarga seperti apa. Untuk jadi orang baik dan sukses itu datangnya tuh dari dalam diri sendiri.
karena memang udah jalannya kamu seperti itu dan kamu mampu untuk menemukan potensi diri sendiri. Jadi temukan potensi tersebut. Balik lagi, kalau kamu lihat di sini gambarnya ada kayak tree, pohon. Di sini juga kalau aku lihat kamu pun mampu untuk membagi kebahagiaan dan perayaan kamu sama orang-orang sekitar, karena kamu menemukan si keindahan di dalam diri sendiri. Jadi kelihat sisi positif di dalam diri dan tumbuhin rasa confidence dan percaya diri. Page of Wands itu rasa semangat yang luar biasa untuk menjalani di bulan Oktober ini. Buat yang namanya Three of Swords juga kamu tidak akan sendiri. Jadi balik lagi, ada satu saran, coba lakuin segala sesuatu secara kreatif dan tambahin atau bumbui apapun yang kamu lakukan setiap hari dengan seni atau art. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau